teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yusuf Indra. Kali ini saya akan membahas sedikit pertanyaan dari teman-teman yang chat di IG saya. Terus ada beberapa sih, ada kurang lebih 3 pertanyaan, cuman ini saya jawab satu-satu dulu aja ya. Oh ya, mohon maaf ya kalau baru sekarang baru bisa membuat video ya, dikarenakan itu ya banyak sekali kesibukan yang yang saya kerjakan ya. Pada waktu saya sudah merasa enakan kan ya kerjanya sudah mulai menumpuk lah. Banyak sekali orang-orang yang menghubungi untuk untuk bikin website, bikin aplikasi, atau mungkin ngurusi lembaga bimbingan belajar ya. Ini kan kondisinya kan sedang pandemi, terus ekonomi juga semakin turun kan ya. Anak-anak sekolah juga belum masuk ya, ini soalnya faktornya banyak ya. Apalagi di Surabaya juga PSBB ya, sedang PSBB. Kebetulan keluarga saya juga ada yang yang bekerja di asrama haji juga ya. Katanya pasiennya tambah semakin banyak ya, semakin banyak. Ruang untuk karantina mandiri juga sudah penuh lah. Kalau dulu kan pada waktu saya terkena kan jumlahnya cuma berapa ya, 600 orang ya, 600 orang yang dikarantina posisinya OTG. Sekarang gedung Marwah juga digunakan ya kan, semakin banyak yang yang terkena. Nah ini secara ekonomi juga mulai turun kan ya. Ekonomi turun, belum stabil. Nah karena itu saya dan teman-teman juga sedang punya kesibukan ya untuk untuk mengejar lah untuk supaya normal kembali. Oke, langsung aja. Nah bagi teman-teman yang masih merasakan sensasi yang dirasakan ya, seperti kepala pusing, terus badan lemes, apalagi mual, terus mual, pusing, terus lemes, terus ada terasa sakit, terus nyeri di persendian dan lain sebagainya. Nah ini kan salah satu sensasi yang dirasakan oleh penderita GERD ya, GERD dan asam lambung. Nah semoga teman-teman yang sedang merasakan banyak sensasi tersebut segera bisa untuk beraktivitas secara normal kembali lah, supaya di kondisi seperti ini tuh bisa tetap survive dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Oke, itu terus pertanyaannya ya. Ini ada yang bertanya ya tentang anxiety ya. Jadi teksnya seperti ini ya, anxiety ku jadi muncul karena kemarin karena diare ya. Terus kayaknya ada aja yang dirasain dan jadi kepikiran. Nah jadi ada teman kita yang ketika dia diare itu kayak mules, mencret ya, itu anxiety-nya muncul kembali. Dia merasakan hal-hal yang mungkin sudah pernah hilang tapi sekarang sudah muncul lagi. Nah jadi pada waktu saya
dulu ya, sebentar waktu saya dulu terkena diare. Saya kan pernah kena disentri ya. Awalnya saya dulu pernah kena disentri, terus sembuh ya, terus sembuh. Disentri tuh sampai apa ya, berak saya buang air besar tuh satu hari tuh bisa sampai 30-an kali. Mules ya, rasanya mules, badan panas, dan apa ya, lemes lah, lemes. Nah, ketika disentri menyerang itu saya sampai itu ya, fesisnya sampai keluar darah. Mungkin gara-gara itu sih, bukan apa ya, bukan ususnya mungkin yang berdarah, tapi kalau kata dokter sih itunya, ambeien ya. Jadi ambeien karena sering buang air besar kan jadi luka ya. Nah itu, terus sembuh kurang lebih 2 bulanan lah. Setelah saya sembuh 2 bulan kemudian, saya kan minum kopi dan jumlah yang agak banyak ya, satu termos segini saya minum dalam satu waktu, sama lupa tidak makan sehingga muncullah asam lambung meningkat, dada terasa sesak, dan lain sebagainya. Nah itu sehingga ketika saya ingat, oh iya, saya dulu pernah diare dalam jumlah yang sangat ekstrim ya, sangat ekstrim tinggi. Dan setelah kena diare tersebut, mungkin lambung saya juga belum sembuh benar ya. Saya minum kopi dalam jumlah yang sangat besar sehingga jadilah itu ya, penyakit GERD. Nah, bagi teman-teman yang tiba-tiba anxiety-nya muncul gara-gara apa namanya, sakit, gara-gara itu ya, apa namanya, fesisnya cair ya, mencret tadi ya. Itu sebenarnya kalau kata dokter saya dulu itu, dia bilang bahwasanya ketika asam lambung sangat tinggi dalam diri kita ya, asam lambung sangat tinggi itu kan sifatnya asam. Nah, ketika fesisnya asam masuk ke dalam usus ya, itu yang sangat berbahaya ya. Makanya tubuh itu menetralkan asamnya itu dengan cairan yang sangat banyak. Makanya ketika fesis kita keluar itu tidak dalam kondisi padat, tapi dalam kondisi cair. Nah, kondisi cair itu dalam rangka untuk apa? Supaya nanti apa namanya, fesis tadi itu ketika keluar atau mungkin masuk ke usus ya, usus besar, usus 12 jari dan lain sebagainya, itu aman ya. Nah gitu, setahu saya gitu ya, setahu saya diberitahu seperti itu, bahwasanya jumlah air yang sangat banyak itu dalam rangka untuk menetralkan asamnya, sehingga pencernaan kita itu tetap kondisinya tuh aman ya. Oke, nah terus ketika dia apa namanya, fesisnya itu cair, itu kan sebagai indikasi kalau asam lambungnya sangat tinggi. Nah, teman kita tadi anxiety-nya akan muncul ketika saya mencret, ketika saya fesis saya cair, itu anxiety saya itu jadinya berbagai macam ya yang dirasakan. Nah, sebenarnya kuncinya di asam lambungnya. Kalau fesis kita cair berarti lambung kita sedang bermasalah. Nah, kalau lambung bermasalah mungkin karena penyebabnya, karena pertama bisa karena makannya sudah mulai aneh-aneh ya, atau mungkin salah makan, bisa makan sangat pedas, bisa makan karena makanan bergas, kondisi yang memicu gas tinggi, makanan yang kecut, pedas dan lain sebagainya lah. Nah, itu kan bisa menyebabkan lambung memproduksi asam lambung yang sangat tinggi ya. Orang normal pun juga gitu. Orang normal kalau makan terlalu pedas kan juga itu kan asam lambungnya juga tinggi. Orang normal juga kalau maunya makan makanan dengan yang bisa menyebabkan gas, memproduksi gas yang tinggi juga
dia kan juga bisa itu kan ya, mengurus atau mungkin mencret ya. Itu hal yang wajar sih, itu sih apa ya, apa ya kayak itulah respon tubuh terhadap makanan yang kita makan ya. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau umpamanya kita tiba-tiba mencret, kita tiba-tiba sering buang air besar dalam posisi yang cair ya, berarti asam lambung kita sedang tinggi. Maka cara untuk menetralkannya ya kita kasih obat-obatan yang bisa menetralkan asam lambung. Kalau saya biasanya ya minum antasida ya untuk dalam menetralkan. Terus kalau ada luka atau ada bakterinya, nah saya minum Livermin itu. Jadi saya cuma minum antasida sama Livermin itu aja sudah cukup ya untuk menetralkan asam lambung sama memperbaiki lambung yang luka. Dulu itu ya, keluarga saya juga, salah satu keluarga ya, tante itu pernah kena mahkut ya, sakit mahkut. Nah suaminya itu setiap hari itu mencari cacing di kebetulan tempat tinggal istri saya dulu itu pekarangannya besar ya, luas gitu ya, pekarangan luas, banyak ditanami pohon-pohon. Nah dia cari cacing di situ. Kalau nggak salah nggak sampai 1 minggu atau 2 minggu lah sudah sembuh. Caranya cacing itu dibersihkan terus direbus terus diminum. Nah yang diminum itu cairannya saja, cacingnya enggak sih, dia enggak dikonsumsi. Dalam waktu kurang lebih 1-2 minggu itu sudah sembuh ya. Sebenarnya banyaklah obat herbal yang bisa menyembuhkan. Nah karena saya juga kalau lihat cacing direbus juga agak gimana gitu, sehingga saya pilih Livermin ya. Livermin lebih aman gitu ya. Itu sih, jadi jawaban dari pertanyaan teman kita tadi itu ya, yaitu mungkin karena salah makannya banyak yang mengandung gas, banyak pedasnya, atau mungkin banyak gorengan ya, makan gorengan dan sebagainya. Di saat lambung kita belum begitu enakan kan ya, hindari dulu itu ya. Itu yang pertama ya. Terus ini dia juga merasakan ini, paha kirinya terasa kemeng lanjer. Nah itu kalau nggak salah di video saya yang dulu juga pernah saya bahas ya, bahwasanya istri saya juga sering merasakan yang namanya itu otot tegang di bagian paha sama persendian ya, bagian kaki. Kalau bahasa Jawanya dengkul lah, di dengkulnya ini agak bermasalah. Tapi ketika sudah dihangatkan, sudah itu juga segera hilang kok, tidak terlalu bukan terus menerus sakit itu enggak. Itu ya, jadi memang salah satu sensasi dari penyakit lambung ya, terutama asam lambung itu ya, itu persendian sama otot ya. Saya kurang tahu ya kenapa, cuman seluruh orang yang terkena penyakit lambung itu juga merasakan hal tersebut. Terus ya, Mas mau tanya, apa dulu sakit pernah BAB hitam? Ya saya jawab, wah itu sering itu BAB hitam, apalagi 1 minggu pertama ya, itu mesti itu pada waktu itu BAB saya hitam ya. BAB hitam itu dulu gara-gara saya takut makan ya. Jadi orang kalau terkena sakit GERD, penyakit asam lambung itu kan dia tuh takut untuk makan sesuatu. Takutnya kan pertama, kalau kita makan A takutnya lambung kita tidak bisa nerima, makan B takutnya seperti apa ya, kan seperti itu ya. Teman-teman juga mungkin merasakan hal tersebut.
kita makan ini takut, makan ini takut, makan itu takut. Nah ini kan suatu hal yang wajar ya, hal yang wajar. Nah dampaknya adalah yaitu perut tambah kosong, perut kosong. Nah karena asam lambung sangat tinggi, maka asam lambung kan tugasnya untuk itu kan, untuk mencerna ya, mencerna makanan ya. Nah kalau nggak ada makanan yang dicerna, maka lambung kita yang akan dicerna ya. Sehingga dampaknya adalah feses saya menjadi hitam ya. Soalnya kan asam lambung menggerogoti lambung, itu mengikis lambung. Nah sehingga lambung luka, maka feses menjadi hitam. Hitam itu hitam darah kan ya. Hitamnya itu karena darah terkena asam lambung. Nah jadinya hitamnya seperti itu. Nah saya jawab ini ya, sering dulu di seminggu awal itu feses saya juga hitam. Terus dia bilang saya makan oatmeal. Nah, oatmeal dari situ fesesnya menjadi hijau ya, menjadi hijau lembek. Nah terus saya jawab, apa ndak mending makan nasi dulu aja? Oatmeal dibuat selingan juga ndak apa-apa sih. Makanya makan nasi lembek juga ndak masalah. Intinya makan nasi sama makan sayur lah, makan sayur terus makan oatmeal, makan nasi lauk pauk lah, terus habis itu makan oatmeal. Soalnya kan biasanya kan kalau orang sakit lambung kan makannya sering ya, bisa 5 kali dalam 1 hari. Nah itu kalau bisa sih diseling ya, nggak harus oatmeal terus, tapi ada nasinya ya, supaya lambung kita itu ada isinya yang agak berat ya, sehingga asam lambung bisa mencerna makanan yang bisa berkurang lah asam lambungnya. Kalau dia bekerja kan dia juga bisa hilang kan ya. Nah itu terus saya jawab juga, kalau umpamanya fesesnya juga hitam kan berarti ada masalah lambungnya sedang luka ya kan, mbaknya kalau bisa makan nasi sama diselingi lah, sering makan 1 hari 5 kali, terus kalau bisa mengkonsumsi air 3 liter ya dalam 1 hari. Nah itu terus saya jawab juga itu ya, kalau bisa dalam kondisi asam lambung yang sangat tinggi tetap konsumsi antasida sama, kalau obat dokter selama ini sudah mengkonsumsi berapa lama obat dokternya, dia bilang sih sudah 3 bulanan, tapi nggak ada masih gitulah, masih lemes dan sebagainya. Nah saya juga curhat ya ke mbak ini ya, namanya Mbak Sri kalau di sini. Nah itu saya juga dulu pernah minum omeprazol, saya minum, tapi ternyata kok lambung saya perut saya tambah sakit ya. Terus saya hentikan minumnya, saya cuma konsumsi antasida sama dulu saya beli itu ya, Koliden ya, Koliden itu aja sih. Terus Koliden sulit saya konsumsi Vermin sama antasida. Setelah itu berangsur-angsur membaik, sudah tidak ada masalah, dan alhamdulillah sudah bisa beraktivitas secara normal. Nah itu ya, dan ternyata sama mbaknya ini juga diterapkan ya. Dia cuman minum itu aja sih, Vermin sama antasida, fesesnya sudah kembali normal kembali lah, perutnya juga sudah mulai enakan ya. Saya bilang sih coba konsumsi Vermin selama 3 bulanan lah, tidak apa-apa kok dikonsumsi setiap hari, soalnya kan dia cuman cacing aja. Kalau pengen cepet ya ngerebus aja sendiri gitu, cuman kan banyak yang tidak mau ya, ngerebus sendiri juga agak jijik lah.
Oke, jadi itu ya. Jadi itu 2 pertanyaan ya. Mungkin 2 pertanyaan dulu deh. Minggu depan saya lanjut ya. Tanyanya yang lainnya mungkin teman-teman bisa komen di bawah ya, tentang keluhannya apa saja, terus saya mengatasinya seperti apa. Oh ya, untuk masalah anxiety ya. Untuk masalah anxiety itu saya bisa mengontrol, bisa menghilangkan tuh gara-gara satu hal ya. Satu halnya itu adalah ya kita coba bersahabat lah dengan anxiety tersebut. Itu aja ya. Jadi kita mencoba untuk menghindari anxiety juga tidak mungkin ya. Tidak mungkin, hingga cara yang paling tepat adalah bersahabat dengan dia. Gitu ya. Soalnya saya juga kebetulan kan bude saya juga ada yang sakit diabetes ya. Sakit diabetes itu awalnya juga takut ya, tapi sekarang beliau sudah biasa sih dengan kondisi dia sekarang. Sehingga tips dari saya untuk anxiety yaitu mencoba kita untuk ikhlas, mencoba kita untuk menerima keadaan, dan juga itu ya ya wis lah, soal kematian tuh urusan yang di atas ya. Dan yang di atas kita merasa masih mampu, kita merasa masih sehat ya. Sehat itu maksudnya ya kita masih bisa beraktivitas lah, walaupun agak nggak enak mungkin. Dan teman-teman ada merasakan saya masih gini, saya takut beraktivitas dan lain sebagainya lah. Saya pada waktu dulu itu yang saya rasakan yang saya pikir cuman gini tak aja. Andaikan mungkin ya 1 atau 2 hari ini saya masih diberikan kesehatan ya, masih diberikan tenaga, masih bisa beraktivitas lah, walaupun nggak 100% ya. Ya itu yang harus saya optimalkan gitu. Itu yang bisa saya optimalkan. Saya melakukan apa, melakukan A, melakukan B, melakukan C, kira-kira kalau bisa ya saya kerjakan. Kalau tidak bisa ya saya istirahat dulu lah gitu ya. Jadi yang mumpung kita masih diberi masih bisa melakukan segala aktivitas yang kita bisa, walaupun terbatasi ya, kita optimalkan aktivitas tersebut ya. Kita optimalkan waktu kita supaya kita bisa mendapatkan pahala dan juga menjaga iman kita ya. Nah itu ya. Jadi tipsnya untuk anxiety adalah ya, takut itu wajar ya, tapi lebih baik kita berteman dengan ketakutan tersebut. Kalau kita berkawan dengan mereka, maka lambat laun kita juga bisa mengendalikan. Itu ya, itu sih yang bisa saya sampaikan. Oh ya, ini teman-teman mungkin itu ya sering sudah jarang melihat saya upload video ya. Soalnya salah satu alasannya itu adalah saya sedang membuat video untuk anak saya ya, untuk anak saya sama istri saya. Ini videonya tentang itu ya, tentang tentang edukasi pendidikan anak ya. Ini ya. Nah, judulnya nama channelnya adalah Dava and Mom. Ya. Dava and Mom. Nah ini ya. Nah, hingga nanti teman-teman kalau ada waktu, kalau ingin nonton ya bisa ke channel tersebut, bisa like dan subscribe ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.